Halo guys, jumpa lagi dengan saya Voice of Virus. Kali ini saya akan unboxing sekaligus pemasangan kampas ganda NMAX keluaran dari FCC ya, yang akan saya pakai di Yamaha Aerox saya. Perlu diketahui sebelumnya, produk FCC merupakan distributor resmi dari Yamaha ya. Dan kampas ganda ini udah saya pakai juga di X-Ride sama Mio M3 ya. Untuk ketahanannya udah jelas pasti tahan. Nah, ini baru kali ini saya pakai di Yamaha Aerox saya nih. Saya beli dengan harga 145.000 kalau tidak salah di Tokopedia. Penggantian kampas ganda ini baru saya lakukan lagi. Terakhir saya pasang atau melakukan penggantian kampas ganda di Yamaha Aerox saya itu tahun 2020, tepatnya tanggal 21 ya, Januari. Kilometernya waktu itu masih 40.000 dan sekarang udah 90.000 lebih ya. Mau ke 95.000 kalau tidak salah. Otomatis penggunaan kampas ganda NMAX yang sebelumnya saya pakai ini udah lebih dari 50.000 km ya. Lumayan awet dan ini udah mulai tipis, jadi tarikan itu udah gak enak banget. Makanya saya melakukan penggantian pakai kampas ganda FCC. Kalau ini kan yang dari genuinnya Yamaha. Tapi menurut saya itu sama aja ya, karena satu vendor juga. Oke, kita akan langsung buka si kampas gandanya ini. Terus saya ambil cutter dulu. Kita akan langsung buka ya kampas gandanya. Nah, ini dia guys. Kita lihat apakah kualitasnya masih sama atau tidak. Nah, ini dia guys untuk kampas gandanya. Dan kita bandingin dari area kampasnya. Apakah sama panjang atau tidak ya guys? Nah, dia masih sama panjang ya. Area bagian kampasnya sama panjang dan sama lebar. Kalau punya Aerox kan agak pendek sedikit dan agak tipis sedikit lah, segini nih. Ada potongannya. Kalau punya NMAX kan jauh lebih panjang. Kalau yang NMAX ya, seperti di video saya tahun 2020 itu, saya beli cukup mahal, 165 kalau tidak salah ya. Dibandingkan dengan yang ini jauh lebih murah. Kita akan ukur adakah perbedaan berat di kedua kampas ganda ini ya. Kita akan buka dulu si kampas gandanya. Perlu diingat kalau kalian bongkar sendiri, hati-hati ya. Bagian klip ini jangan sampai hilang, karena repot buat nyarinya lagi. Untuk per CVT-nya saya masih pakai punya Mio M3 ya. Paling betah saya pakai punya Mio M3 daripada yang lain, sesuai dengan karakter pembawaan saya ya. Kalau mau akselerasi ya pakai Mio Karbu. Kalau mau enak tengah atas, kalian bisa pakai yang Mio M3. Oke, kita coba ukur bobotnya. Apakah memang ada perbedaan? Ini paling perbedaan selisih hanya beberapa gram mungkin ya, dari kampasnya aja. Tapi kita coba lihat aja. 0 ya. Nah, beratnya kira-kira 242 gram. Dan kita ukur yang ini 227 gram. Ya, coba kita hitung ulang lagi. Kayaknya ini nggak pas di tengah ya barusan si timbangannya. Kita geser dulu. Ulangi lagi ya. Kita ukur yang
NMAX-nya 243, dan yang dari FCC 245. Jadi ada selisih 2 gram. Anggap aja 2 gram itu selisih dari ini ya, kampas ganda yang udah mulai menipis. Kalau total bobot semuanya jadi sekitar 683 ya. Ini kayaknya tiap bobotnya udah beda lagi nih. Tuh, salah satunya juga beda ya. Yang ini beda. Ini beda. Ada yang sama deh ya. Kayaknya timbangannya agak ngaco. Tapi untuk dari segi bobot kira-kira segitulah ya. Gak ada perbedaan terlalu jauh. Timbangannya nih. Goyang-goyang mulu nih. Jadi kurang akurat. Sorry ya. Dua 245. Kalau taruh-taruhnya bener, dia angkanya hampir sama di 245 juga ya. Nah, tuh kurang lebih semua bobotnya 245 gram ya guys. Kita akan lihat lagi detail apa sih yang berbeda dari FCC ini. Apakah ada yang berbeda atau emang sama semua? Kita lihat dari ininya pun sama ya. Jenis ban yang digunakan ZN. Nah, sama. Tuh, dari kunciannya RS ini pun sama ya. Terus bagian ininya pun dia sama persis. Ukurannya, dimensi dari area sepatunya pun sama, area kampasnya pun sama. Ini buat kalian yang masih belum yakin. Nah, ini untuk perbedaan kampasnya. Ya, lihat, beda jauh ya. Ini yang udah dipakai 4 tahun sama yang masih baru, kelihatan banget beda tingginya. Tuh jelas banget, beda banget. Makanya ini bikin bensin boros juga karena udah tipis banget. Jadi harus buka gas dalam-dalam biar si kampas gandanya itu benar-benar menggigit ke mangkoknya. Tuh. Perbedaannya sampai segini ya. Itu lumayan jauh perbedaannya. Dan sekarang kita akan hitung tinggi kampas gandanya kalau masih baru itu berapa mili ya. Karena dulu saya nggak melakukan perhitungan nih. Kita hitung. Ini aja deh. Nah, ini dia guys. Kira-kira ya, si tinggi kampas baru ini punya NMAX khususnya dari FCC. Dia berada di 4 mili ya untuk ketinggian kampas gandanya. Kalau yang udah dipakai ya jelas bakal beda banget. Tipis banget ya guys. Ini udah bener-bener tipis. Selisihnya berapa nih? Selisihnya sekitar segini lah. Berarti habisnya itu 2 mili ya. Perkiraan aja. Karena kan alat ukur yang saya pakai pun bukan yang profesional ya mereknya ya. Jadi hanya perkiraan aja, selisihnya itu selama 4 tahun pemakaian 2 mili ya. Sampai habis seperti ini nih. Oke,
Habis ini kita akan langsung pasang. Cuman harus diingat ya, pada saat kalian pasang, sebaiknya kalian ganti juga bagian dampernya ini. Berhubung saya belum lama juga ganti bagian dampernya, jadi bentuknya itu masih cukup bagus ya. Kalau kalian udah benjol-benjol bentuknya, disarankan untuk ganti. Nih, buat yakinin kalian, kenapa nggak sekalian saya ganti damper? Karena bentuk dampernya masih bulat, masih sangat layak dipakai. Tuh. Ini saya pakai damper Mio M3. Terus kita wajib bersihin dulu bagian dudukannya. Kita bersihin dulu dari sisa-sisa kotorannya. Ini masih ada sisa-sisa grease ya. Pasin dulu dampernya. Kita singkirin dulu nih, dan kita semprot aja sampai sisa-sisa kotorannya hilang ya. Kayak gini kita lap. Ini benar-benar bersih ya, terutama di bagian asnya ini nih. Kalau udah bersih seperti ini, jangan lupa kita kasih sedikit pelumasan pakai grease ya. Kalau bisa ada yang high temp. Favorit saya pakai grease-nya Suzuki. Kayak gini nih. Tipis-tipis aja agar si kampas ganta nanti bukaannya lebih enak. Gak usah banyak-banyak kayak gini nih. Cukup tipis-tipis. Kita olesin ya. Nah, kalau saya biasanya bagian dampernya pun dikasih sedikit grease biar nanti buka tutupnya juga lancar. Tapi mungkin ada perbedaan ya. Ada yang suka dikasih grease juga, ada yang enggak. Kenapa saya kasih grease? Karena yang saya rasain setelah aplikasi kayak gini, nggak kerasa adanya gredeg-gredeg lagi ya. Udah bertahun-tahun saya pakai pengaplisan kayak gini, nggak ada kendala motor yang namanya gredeg. Oke. Oke, tinggal kita pasang. Selalu hati-hati ya guys, kalau kalian pasang sendiri, keadaan tangan kita kotor kayak gini, ada grease-nya, sebaiknya kita lap dulu, jangan sampai ada sisa-sisa grease. Karena nantinya kalau kena kampas ganda bisa menyebabkan masalah. Jadi kalau pemasangan CVT itu emang tangan harus bersih ya. Harus dilap biar nanti nggak jadi masalah. Masalahnya apa? Udah saya pernah bikin videonya ya guys. Tinggal kalian cari aja di list video saya. Oke. Satu lagi mana nih? Oh, ini dia. Nah, tes dulu bukaannya. Nah, harusnya bisa lancar ya. Agak kering grease-nya. Oke. Dan tinggal kita pasang lagi per CVT-nya.
Oke, udah kepasang semua. Kita pasang lagi platnya ya. Dan untuk bagian plat ini selalu kita lihat ya, posisi dari lubang kunciannya apakah terlihat atau enggak ya. Karena kalau nggak rata seperti ini nih, lihat ya. Dan kayak gini, nih ini agak mendam, berarti kita harus proses pukul dulu seperti ini, biar semua lubangnya rata. Dan kita bisa memasukkan klipnya itu enak. Satu lagi, kita perhatiin lagi tuh, dia agak mendem lagi ya. Nah, tinggal kita masukkan lagi nih guys. Oke, udah selesai. Tinggal kita pasang. Sorry agak ngeblur ya videonya ya. Ini kameranya lagi error nih. Oke guys, ini tinggal dipasang aja ya. Sekalian juga saya ganti pairnya pakai yang DRP ya. Sementara yang Prodigy saya simpan dulu. Karena udah lama juga ya. Ini udah bertahun-tahun masih awet nih. Dan udah nggak ada yang jual. Kalau mau nyari pair Prodigy itu udah nggak ada. Oke, kita langsung pasangin aja. Oh ya, untuk secondary pulley-nya saya pakai yang standar lagi ya. Nggak pakai yang buatan dari Mas Andik. Ini untuk pengujian ngetes si kampas gandanya enak atau enggak. Tapi untuk mangkok saya pakai yang modifan juga. Karena saya udah cari-cari mangkok yang bawaannya itu nggak ketemu. Ya perbedaannya juga nggak terlalu signifikan ya. Bisa dilihat di video saya tahun 2020 tentang kampas ganda NMAX. Yang jelas pasti kalau udah ganti kampas baru, tarikan motor pun akan lebih enak ya. Oke, tinggal kita pasang lagi. Selesai, tinggal kita pasang dan nanti saya akan review pemakaiannya. Saya akan update terus mengenai review dari kampas ganda ini dari FCC. Apakah keawetannya sama dengan yang dari Yamaha atau enggak? Yang jelas pasti sama-sama awet ya guys, karena produsennya itu sama-sama dari FCC. Sebagai informasi juga, selain FCC, distributor kampas ganda ini ya sama halnya yang saya pakai di Mio M3 dan X-Red saya sampai sekarang masih awet. Oke guys, segitu dulu video kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan video dari saya dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.